Halo semua, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media. Jadi di video kali ini aku mau review aplikasi Hijrah Bank. Nah, sebelum kita buka, ada menu dan fitur apa aja yang ada di Hijrah Bank ini. Kita baca dulu backgroundnya ya. Jadi Hijrah Bank ini adalah aplikasi mobile banking syariah dari Alami Group. Ini adalah alamat dari Hijrah Bank. Jadi di sini alamatnya itu ada di Ruko Pondok Indah Plaza 1, Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah di Jakarta Selatan. Sekarang kita baca perjalanan dari Alami ini ya. Ini dari tahun 2017 Alami resmi berdiri sebagai perusahaan fintech syariah. Terus di tahun 2020 di sini dia sudah mendapatkan izin dari OJK ya. Kemudian di sini dia itu meluncurkan aplikasi Alami Syariah. Nah, ini adalah aplikasi Alami Syariah. Jadi dia itu adalah peer-to-peer lending. Dimana di sini saya itu juga sudah pernah bahas beberapa kali ya. Ini teman bisa lihat untuk imbal hasil yang saya dapatkan dari Alami ini sudah 1 juta. Dan sekarang pun saya masih ada pendanaan yang berjalan di aplikasi Alami ini. Buat teman-teman yang pengen nonton reviewnya, saya kasih link videonya di deskripsi ya. Silahkan kamu bisa cek, link videonya ada di deskripsi. Kemudian di tahun 2021 ini Alami mengakuisisi BBRS Cempaka Al-Amin untuk kemudian disempurnakan teknologinya dan diperkenalkan kepada publik sebagai Hijrah Bank. Jadi sebelumnya itu dia adalah BBRS Cempaka Al-Amin yang diakuisisi oleh Alami Group dan dia berubah menjadi namanya Hijrah Bank. Dari sini kita tahu background dari Hijrah Bank ya. Sekarang kita buka aplikasi Hijrah Banknya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Hijrah Bank dan saya sudah daftar di aplikasi Hijrah Bank ini. Untuk daftarnya cukup mudah lah ya. Di sini ada beberapa menu, ada 4 menu di beranda, menu bank, kemudian Islami, dan juga menu bantuan. Simple banget aplikasinya. Ini adalah tampilan dari awal, dari berandanya. Di bagian pojok kanan paling atas itu ada menu profil kamu ya. Kita coba klik di bagian profil. Adalah menu profilnya. Jadi di sini kamu juga bisa memasukkan NPWP. Terus ada beberapa menu terkait profil, itu ada nomor ponsel, ada email, kata sandi, PIN. Terus ada keamanan transfer. Kalau untuk keamanan transfer di sini kamu bisa set limit ya. Di bawahnya di situ ada ubah alamat, terus ubah informasi personal, ubah informasi bisnis. Terus di bagian bawahnya itu ada menu aplikasi. Itu kamu bisa aktifkan notifikasi ya. Terus ada bahasa biometrik, kamu bisa aktifkan biometrik ini kayak fingerprint, terus face unlock ya. Terus ada perangkat terautentikasi ini. Perangkat apa yang kamu gunakan, terus ada cacat juga. Kemudian yang ada di bagian samping kanan itu notifikasi ya, ikon email seperti ini itu notifikasi. Kemudian di bagian bawahnya itu ada menuju waktu, ini jadwal sholat. Jadi di sini ada jadwal sholat juga di sini. Terus di bagian bawahnya itu ada total saldo. Ini total saldo kamu ya. Terus itu ada nomor rekening. Kemudian di bagian bawahnya itu ada menu tambah saldo, ada menu transfer, terus ada hijrain. Nah, transfer dan hijrah ini itu sebenarnya sama ya, sama-sama menu transfer. Kita coba tambah saldo ya. Nah, di sini akan ada 2 pilihan. Ini melalui transfer dari bank lain, terus ada setor tunai. Kita coba buka di bagian transfer dari bank lain. Nah, di sini kamu bisa lihat nanti bakalan muncul nomor rekening kamu. Nah, ini adalah nomor rekening utama kamu ya. Dan di sini untuk bisa transfer dari bank lain itu kamu melalui Permata Syariah atau Bank Permata. Jadi caranya untuk mengisi dari bank lain itu kamu bisa buka mobile banking kamu, terus kamu buka transfer ya, terus kamu pilihnya itu Permata Syariah atau Bank Permata. Lalu kamu bisa masukin nomor rekening kamu yang ada di bagian sini. Nah, kenapa di sini kita pilihnya itu Permata Syariah? Kita coba baca selengkapnya ya. Jadi di bagian sini sudah dijelaskan ya, sesuai regulasi Hijrah Bank harus bekerja sama dengan Bank Permata Syariah sebagai bank jangkar, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk proses penyaluran uang. Selain melalui Bank Permata Syariah, transfer dari beberapa bank juga akan disalurkan melalui Bank Permata. Jadi kalau misalkan kita mau isi Hijrah Bank, itu kita pilihnya itu dari mobile banking lain atau bank lain, kita pilihnya itu Bank Permata. Terus kita buka menu transfer. Jadi ini adalah menu transfernya. Ini ada menu seperti ini ya. Ini nggak usah dijelasin lah. Dimana di sini kita juga bisa transfer dari box satu ke box lain. Nah, kita coba buka di menu boxnya. Jadi di bagian bawahnya itu ada box ya. Ini semacam kayak fitur tabungan untuk membagi-bagi uang ini buat pengeluaran.
terus ini untuk tabungan. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan kamu lihat di sini saya sudah bikin satu box. Jadi ini adalah box utama kita. Terus di sini ada box yang saya tambahkan, itu saya bikin tabungan ya. Itu misalnya di sini ada mobil. Di sini di bagian bawahnya ini ada fitur transaksi terakhir. Di bagian bawahnya di sini kita menemukan fitur sedekah ya, sama halnya kayak di bank-bank syariah yang lainnya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada info terbaru, ini semacam kayak ada promosi, nanti bakalan muncul di bagian sini. Terus kita buka di menu bank ya. Di menu bank ini sendiri itu sama halnya kayak di beranda, tapi di sini ya cuman fitur-fitur yang penting aja di fitur banknya. Ini kayak kita lihat dari total saldo kita, terus nomor rekening kita, terus ada menu kayak tadi ya, tambah saldo, transfer hijrah in. Di bagian bawahnya ini ada transaksi terakhir. Terus di bagian bawahnya itu ada daftar box. Jadi di sini kamu bisa bikin box baru ya. Kita coba klik di bagian buat box di sini. Jadi nanti bakalan ada dua macam jenis box. Itu ada jenis tabungan, kemudian ada pengeluaran. Bedanya kalau misalkan kita bikin tabungan ya ini untuk nabung. Misalnya kalau kita bikin misalnya kita pilih nama, ini nama ya. Misalnya buat motor misalnya. Terus di bagian bawahnya itu ada target. Jadi misalnya kita targetnya itu berapa? 20 juta seperti ini ya. Terus di sini kita juga bisa pilih warna nih ya. Ini warna aja. Terus kita juga bisa pilih ikon. Nah, ikon ini tidak bisa kita ubah dengan foto yang ada di galeri. Cuman pilih ikon yang ada di bagian sini aja. Seperti itu ya teman-teman. Terus kalau mau bikin ya kita buat box seperti ini aja. Kita klik buat box. Nah, jadi di bagian bawahnya itu nanti bakalan muncul box baru yang baru kita bikin. Kemudian untuk yang box pengeluaran ini bedanya di tabungan itu kan ada set target. Kalau di pengeluaran sendiri di sini tidak ada targetnya. Karena memang di sini kan untuk pengeluaran aja. Tapi sayangnya untuk box ini itu kita tidak mendapatkan keuntungan. Bedanya kalau di di Bank Aladin itu kan kita bisa mendapatkan nisbah. Kalau di sini dia itu pakai akadnya wadiah atau titip dana. Kemudian kita beralih ke fitur Islami ya. Nah, di fitur Islami sendiri di bagian ini ya, kamu bisa baca itu ada duhur berapa menit kemudian itu adalah jadwal sholat. Terus ada jadwal sholat, Quran, terus kiblat, inspirasi harian, acara hijrah dan juga tanya ahlinya. Video Islami dan juga restoran halal ini kayaknya belum ada ya. Untuk fitur tanya ahlinya ini adalah fitur untuk kita konsultasi ke ustadz-ustadz yang ada di sini ya. Di bagian bawahnya di sini ada acara yang akan datang, terus tonton acara sebelumnya, ada para ahli pilihan. Jadi fitur tanya ahlinya itu di sini ada Ustadz Abdurrahman Zahir, terus ada Ustadz Al-Kausar An-Nur. Jadi kalau kamu pengen konsultasi keagamaan di sini kamu bisa menggunakan fitur ini. Di bagian bawahnya di sini ada tonton kajian Islami, ini kajian-kajian. Di bagian bawahnya itu ada beberapa video yang sudah dikategorikan ya. Jadi itu aja fitur di Islami ini. Kemudian di bagian samping kanannya itu ada fitur bantuan. Nah, ini adalah fitur ketika kita itu mau menghubungi CS. Di bagian bawahnya ini ada baca FAQ. Terus di bagian bawahnya itu ada telepon kami. Ini kamu juga bisa telepon ya. Itu ada selang waktunya jam 8 sampai jam 22 malam. Kita coba baca di bagian ini. Yang paling penting ya menurut saya itu ada di biaya. Kita coba cari biaya. Di sini ada biaya yang penting, itu ada biaya administrasi dan juga biaya transaksi. Nah, untuk biayanya sendiri, alhamdulillah nasabah tidak dikenakan biaya administrasi di Hijrah Bank. Terus untuk biaya transaksi ini ya, ini yang menurut saya nggak nyaman sekali karena di sini kita saat ini nasabah akan dikenakan biaya transaksi ke bank lain sebesar 6.500 itu untuk 30 kali transaksi awal. Nah, untuk seterusnya kita akan dikenakan biaya sebesar 7.500. Malah banyak ya. Tapi untuk sekarang itu ada promonya. Jadi kalau kita buka ya, kita kembali ke beranda. Nah, di bagian beranda, di bagian info terbaru, seperti yang saya bilang, itu adalah tempat kita untuk mengetahui promonya. Di bagian sini itu ada gratis transfer setiap hari. Kita coba buka ya. Ini adalah periode promo dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31.
Dimana di sini kita itu mendapatkan 31 kali transfer gratis sejak bulan Desember ya. Ini tergantung dari promonya. Kemudian kalau misalkan sudah lewat Desember ya, kita bakalan kena biaya 6.500 atau 7.500. Jadi kalau kita lihat dari beberapa fitur yang ada di Hijrah Bank, mungkin ini cukup simpel banget ya. Dan untuk akad yang digunakan untuk di Hijrah Bank ini, itu adalah akad wadiah atau titip dana. Di sini tidak ada akad yang namanya mudharabah. Kalau misalkan kita lihat dari sebelah, di bank sebelah itu Bank Aladin, kita bisa mendapatkan keuntungan dari ala impian, itu menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil. Sayangnya untuk fitur box yang ada di Hijrah Bank itu menggunakan akad wadiah, cuman titip dana aja. Tapi sebenarnya untuk Hijrah Bank itu sendiri, dia itu memiliki fitur deposito. Cuman untuk fitur depositonya sendiri itu tidak atau belum ada di aplikasi Hijrah Bank-nya. Nah, ini aku ada di website resminya dari Hijrah ID ya, hijrah.id. Di sini kita buka fitur produk dan layanan deposito. Di sini ada produk depositonya dengan nisbah. Di sini kamu bisa baca ya. Ini 1 bulan sampai 12 bulan dengan nisbah dan juga equivalent rate-nya. Di sini kamu bisa lihat untuk equivalennya itu cukup tinggi, dari 5% itu di 1 bulan sampai 7% di 12 bulan. Itu cukup tinggi karena memang background dari Hijrah Bank ini adalah Bank BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kamu bisa baca di bagian bawahnya, PT BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hijrah Alami atau Hijrah Bank. Itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan sudah merupakan peserta program penjaminan lembaga LPS ya, atau lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau masalah keamanan ini aman. Untuk sementara produk deposito ini bisa kita gunakan itu melalui manual ya. Kemarin itu saya tanya di CS, di customer service, gimana sih caranya untuk melakukan deposito di Hijrah Bank ini. Ternyata setelah itu saya disuruh untuk masukkan nama, kemudian ada email juga dan juga nomor telepon ya. Itu kemudian saya mendapatkan WhatsApp dari orang lain. Saya nggak tahu, cuma nama aja tapi tidak nama Hijrah Bank. Nah, di situ dijelaskan gimana caranya untuk melakukan deposito. Jadi masih manual, kita masih isi form seperti itu. Mungkin saja nanti bakalan ada fitur depositonya. Kalau misalkan nanti ada fitur depositonya yang ada di aplikasi Hijrah Bank ini, nanti saya bakalan bahas lagi. Jadi itu review dari aplikasi Hijrah Bank. Sekarang kita sudah tahu background dari Hijrah Bank itu seperti apa. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.